الحمد لله الذي جعل الرجب شهر الحرام، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته، وافعلوا الخيرات فاجتنبوا عن السيئات لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin tamu Allah, jamaah Jum'ah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Imtithalu awamirillah, mari kita laksanakan segala apa yang telah diperintahkan Allah secara total. Wajtinabu nawahihi, dan mari kita tinggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Insyaallah, ketika takwa kita pelihara di dalam jiwa, akan mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa sukses dalam menjalani kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Semoga takwa yang ada di hati kita istiqamah hingga akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, hari ini seluruh kantor maupun instansi pemerintah maupun swasta adalah diliburkan. Mengapa diliburkan? Hari ini bertepatan dengan Jumat 16 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan Jumat 27 Rajab 1447 Hijriah. Hari ini adalah peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini tertulis sangat indah di dalam sejarah, indah untuk dikenang dan sulit untuk dilupakan. Inilah satu momentum, satu peristiwa yang sangat menakjubkan yang terjadi hanya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari segi kata Isra dan Mi'raj, dua kata yang hampir mirip tapi memiliki makna yang berbeda. Isra itu sendiri mengandung makna adalah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina.
Sedangkan Mi'raj mengandung makna adalah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina hingga ke langit ketujuh Sidratul Muntaha sampai ke mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh sampai kepada mustawa bertemu dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj? Tentunya ada satu sebab. Sebabnya karena Rasulullah Muhammad SAW ketika itu dilanda kesedihan yang bertubi-tubi, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kesedihan itu bermula ketika paman Rasulullah yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib meninggal dunia. 3 hari berselang meninggal pula istri tercinta Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri yang dicinta, yang selama ini mengorbankan jiwa, raga dan harta. Ketika itu Rasulullah tegar menghadapi musibah yang bertubi-tubi. Beliau semangat berdakwah menghadapi berbagai macam tantangan. Karena inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala peduli kepada hambanya yang senantiasa bersabar dengan ujian. Maka diutuslah malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah mengadakan perjalanan yang agung dan mulia untuk berangkat Isra wal Mi'raj. Ketika itu Rasulullah sedang beristirahat di Hatim, sebuah tempat dekat Ka'bah di dekat Masjidil Haram di Makkah. Malaikat Jibril datang mendekati Rasulullah. Untuk apa? Untuk membelah dada Rasulullah, untuk mengeluarkan noda-noda yang ada di hati Rasulullah, mengeluarkan hatinya dan mencuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam ketika itu, dan mengisi cahaya-cahaya hikmah yang sudah dipersiapkan di dalam bejana emas. Maka setelah peristiwa pembelahan dada Rasulullah, langsung mereka melaksanakan perjalanan menuju Masjidil Aqsa di Palestina, mengendarai buraq, seekor kendaraan dari surga. Buraq itu berasal dari kata barqun. Arti barqun itu adalah kilat. Berarti kecepatan buraq itu seperti kecepatan kilat, tak bisa kita hitung dengan matematika manusia. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Mereka pun melaksanakan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, disitulah Rasulullah melakukan salat sunnah. Rasulullah salat sunnah dan mengimami nabi-nabi dan rasul terdahulu. Setelah selesai salat, Jibril menyiapkan 2 cangkir minuman. Ada minuman yang berisi arak, ada yang berisi susu. Rasulullah memilih minuman yang berisi susu. Itu langsung dijawab oleh malaikat Jibril. Sungguh mulia engkau ya Rasulullah, engkau memilih susu. Seandainya engkau memilih arak tadi, maka nanti tersesat umatmu di kemudian hari. Tapi Rasulullah memilih susu, berarti Rasulullah mulia akhlaknya, umatnya juga akan selamat nanti di hari akhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Rasulullah ini sudah jelas tercatat dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Isra ayat 1. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah melakukan salat sunnah di Masjidil Aqsa, maka lanjut perjalanan menuju langit yang pertama. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Bapak manusia
manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diperhatikan oleh Rasulullah. Ketika Nabi Adam menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Ketika Nabi Adam menoleh ke kiri, Nabi Adam bersedih dan menangis. Maka ditanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa yang terjadi? Kenapa Nabi Adam ketika menoleh ke kanan tersenyum, menoleh ke kiri menangis?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Di sebelah kanan itulah ahli surga, di sebelah kiri itu ada ahli neraka. Makanya seperti itu," kata malaikat Jibril. Lanjut mereka menuju langit yang kedua. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berlanjut ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqdis, sebuah tempat yang mulia di langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Mustawa, Rasulullah sendirian tanpa ditemani malaikat Jibril bertemu dengan Allah. Disitulah terjadi perintah untuk melaksanakan ibadah sholat 50 kali sehari semalam. Ketika Rasulullah membawa perintah 50 kali sehari semalam, di langit ketujuh, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, umatmu tak akan sanggup 50 kali minta keringanan ya Rasulullah." Maka bolak-balik Rasulullah minta keringanan kepada Allah. Hingga hari ini kewajiban sholat fardu kita hanya 5 kali. Awalnya 50, jadi 5 kali yang hari ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun tidak semua dari umat muslim mengerjakannya. Banyak yang melalaikan bahkan meninggalkan, na'udzubillah. Jadi itulah awal mula sejarah diwajibkannya kita melaksanakan salat fardu 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pertama surah Al-Isra tadi ada kata linuriyahu min ayatina, kata Allah, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah mengadakan perjalanan Isra wal Mi'raj, ada peristiwa-peristiwa menakjubkan dan mengerikan yang Rasulullah lihat. Itulah makna ayat linuriyahu min ayatina, kata Allah, kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa yang Rasulullah lihat rupanya ketika Isra Mi'raj? Rasulullah melihat ada sekelompok orang yang membawa daging segar dan daging busuk, tapi daging busuk itu yang dimakan, daging segarnya dibuang. Itu apa ya Jibril? Jibril menjawab, itulah gambaran orang-orang yang berzina, yang suka berzina, kata malaikat Jibril. Rasulullah juga melihat ada sekelompok orang panen, panennya tak berhenti-berhenti, non-stop, tanam, panen, itu aja kerjanya. Apa itu, kata Rasulullah? Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang suka berinfak, yang bisa membantu pembangunan masjid, pembelian karpet di masjid sabilillah yang hari ini membutuhkan karpet. Inilah gambaran yang Rasulullah lihat ketika Isra Mi'raj. Dilipat gandakan, kata Jibril, 700 kali lipat pahala orang-orang yang berjihad yang membantu kemakmuran masjid. Kemudian Rasulullah ketika Isra Mi'raj juga melihat ada satu kuburan yang sangat wangi sekali, wanginya enak semerbak. Apa itu? Kuburan siapa itu, kata Rasulullah? Itulah kuburan Masitah yang mempertahankan iman ketika diancam Fir'aun laknatullah. Dia tetap Islam, beriman kepada Allah meski nyawa melayang. Kuburannya wangi. Kemudian Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat ada sekelompok orang perutnya besar, tak bisa jalan. Siapa itu, kata Rasulullah? Itulah orang-orang yang suka makan riba, yang suka makan uang atau bunga. Rasulullah juga melihat ada sekelompok orang yang sibuk memotong lidahnya. Ketika dipotong, lidah terputus, lidahnya bersambung kembali, dipotong lagi, gitu-gitu terus. Siapa itu, kata Rasulullah? Itulah gambaran orang yang suka menceritakan aib orang lain, yang suka berdusta, memfitnah. Rasulullah juga
ketika mengalami peristiwa Isra Mi'raj, melihat sosok malaikat Malik penjaga pintu neraka. Tidak ada senyuman yang terlihat di bibir malaikat Malik. Rasulullah melihat semua itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj yang dialami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sulit untuk diterima akal. Tapi kita sebagai umat muslim yang beriman wajib percaya, karena ada ayat yang menjelaskan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menembus langit ketujuh hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam saja, tak sempat satu hari. Itulah kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah hanya kun fayakun, berkata jadi, maka jadilah sesuatu itu. Apalagi dengan Isra Mi'raj, mudah bagi Allah. Jadi kita wajib percaya, inilah dia peristiwa yang kita peringati setiap tahun. Jangan sampai kita peringati tiap tahun, tapi kita tidak bisa mengambil hikmah di dalamnya. Ayo saudaraku sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada tiga. Seharusnya tiga ini yang harus kita ambil hikmah, pelajaran, dan kita amalkan. Yang pertama yang harus kita ambil hikmahnya adalah, kalau ingin sukses makmurkan masjid, perjalanan Rasulullah itu berjalan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu isyarat bahwa kalau kita ingin sukses makmurkan masjid, bantu masjid, rajin sholat berjamaah. Dalam satu ayat di surat Taubah ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah wa qama as-salat wa ata az-zakah fa'asa ulaika an takunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memakmurkan masjid, mereka yang terus menjalankan sholat, mengeluarkan zakat, dan hanya takut kepada Allah, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. At-Taubah ayat 18. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan apapun hari ini, karir yang kita rintis, selalulah bergantung kepada masjid. Maksudnya makmurkan dia, sholat berjamaah di dalamnya, insya Allah akan diberikan keselamatan sebagaimana baginda Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, kesabaran berbuah kebahagiaan. Rasulullah sebelum berangkat Isra Mi'raj ditimpa kesedihan yang bertubi-tubi. Kita juga harus mencontoh baginda Nabi. Ketika hari ini diuji Allah dengan kesedihan, diuji Allah dengan kemiskinan, diuji Allah dengan kesedihan, harus mampu bertahan dengan iman. Jangan sampai gara-gara kekurangan uang kita gadaikan iman, na'udzubillah. Tetaplah seperti baginda Nabi, karena akan ada diberikan Allah hikmah di balik itu, kebahagiaan yang akan datang menanti kita. Yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil adalah laksanakan sholat, hidup akan selamat. Oleh-oleh yang dibawa Nabi dari peristiwa Isra Mi'raj adalah intinya sholat fardu yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus kita tunaikan. Jangan sampai karena terpengaruh dengan godaan yang ada di dunia ini kita tinggalkan. Jangan. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Kehidupan sebenarnya itu adalah akhirat. Maka bagilah kehidupan kita 50% untuk dunia kita, 50% untuk akhirat kita. Karena kita hidup bukan hanya dunia, tapi akhiratlah yang sesungguhnya nanti alam kita. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya khutbah yang dapat Habib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah ini memberikan iktibar bagi kita bahwasanya salat 5 waktu adalah amalan utama yang harus kita tunaikan, dan itu nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan keimanan,
orang-orang yang diterima Allah amalnya, orang-orang yang diampunkan Allah dosanya, dan nanti menjadi orang-orang yang Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang dapat Habib sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayna wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi dhawil nahjil qawim. Warḍallahu 'an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا bagi jemaah yang membawa handphone kiranya aktifkan atau disadar untuk sementara waktu demi menjaga kekhusyuan pada seluruh jemaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه